bicara tentang agama ini memang sensitif. Iya. Sensitif sekali ya. Karena apa? Karena kita membicarakan tentang keyakinan. Kalau sudah merasa percaya, yakin, itu kadang sulit sekali untuk kita berikan pemahaman yang istilahnya bisa diterima oleh mereka. Agama itu yang menciptakan kalau menurut saya ya manusia. Ya, manusia. Kalau jenengan tanya ke saya agama apa yang paling benar, mungkin saya bisa jawab semua agama itu benar. Semua agama itu baik. Agama kalau menurut Mas Wahyu tidak ubahnya seperti kendaraan. Untuk apa kita harus bertengkar, berebut tentang agama, tentang berbeda keyakinan? Janganlah. Jangan. Yang tahu hubungan manusia itu dengan Tuhannya ya manusia itu sendiri. Mas Arifin tadi ke sini naik mobil apa? Mas Wahyu ke sini naik mobil apa? Kan bukan itu yang ditanyakan. Pasti yang ditanyakan adalah keperluannya atau tujuan kita datang itu apa? Kan demikian. Nah, kalau kembali kepada agama sama persis. Agama ini kan sebagai kendaraan untuk kita mengantarkan kita sampai di tempat tujuan. Dengan baik, dengan selamat. Untuk bertemu siapa? Bertemu Sang Pencipta. Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam Mas Arif. Mas Wahyu, malam hari ini kok saya tertarik ingin tanya soal agama ya. Kalau tidak salah, sepengetahuan saya di negara kita ini kan ada 6 agama. Iya. Kalau salah mohon dikoreksi ya teman-teman. Kalau tidak salah kan ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, sama Konghucu. Iya. Yang ingin saya tanyakan sama Mas Wahyu, menurut Mas Wahyu itu yang menciptakan agama itu siapa? Kalau memang agama itu ciptaannya Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan banyak sekali agama? Kenapa kok nggak satu aja biar rukun? Kenapa kok nggak satu saja? Maksudnya kalau dari agama yang resmi yang ada di Indonesia ini, ya, semua agama, ya, itu ciptaannya siapa? Betul. Kalau misalkan ciptaannya Tuhan atau ciptaannya Gusti Allah, kenapa kok tidak satu? Kok tidak menciptakan satu agama saja? Biar rukun. Biar rukun. Ya karena kalau banyak agama ini kan berbeda-beda. Ya. Jadi ada yang merasa agamanya ini paling benar. Nah, kalau kita bicara tentang agama ini memang sensitif. Iya. Sensitif sekali ya. Karena apa? Karena kita membicarakan tentang keyakinan. Yang mana setiap individu kalau sudah merasa yakin, ya, apapun itu, jangan bicara tentang agama, kita bicara tentang apapun ya, apapun. Misalkan tentang barang, tentang benda, tentang kawan, tentang apapun semua. Kalau sudah merasa percaya, yakin, itu kadang sulit sekali untuk kita berikan pemahaman yang istilahnya bisa diterima oleh mereka gitu loh. Jadi kita bicara tentang agama memang sangat sensitif sekali. Sekali lagi sebelum saya menjabarkan tentang pertanyaannya Saripin tadi, mungkin saya ingin sampaikan kepada dulur-dulur saya ya, dimanapun berada, semua yang menonton video ini, sekali lagi saya Mas Wahyu di channel Sinau Urip ini tidak ada tujuan lain selain hanya ingin berbagi untuk kita sama-sama belajar tentang arti kehidupan. Ya tentunya di dalam kita saling belajar tidak layak atau tidak etis kalau kita merasa paling benar, kita merasa paling baik, ya. Kita merasa bahwa yang lainnya ini salah.
itu saya rasa tidak tepat. Akan tetapi kita sama-sama belajar untuk kita saling mengedukasi, ya, memberikan motivasi, inspirasi. Sebaik-baiknya kita sebagai manusia itu, kalau kita ingin bisa menjadi manusia yang baik, adalah kita yang mau dikoreksi, kita yang mau membuka diri, baik pikiran maupun hati kita, untuk kita bisa menerima segala sesuatu hal dari sekitar kita, baik dari alam, dari jagat raya ini, juga dari sesama manusia. Bahkan kita bisa belajar dari hewan sekalipun. Ya, sekali lagi, kita belajar ini bukan hanya tentang kebaikan saja, tetapi keburukan juga perlu kita pelajari agar kita tahu kebaikan itu yang seperti apa. Nah, tentunya tidak ada manusia yang sempurna, karena kita ya tempatnya salah dan tempatnya kurang. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan Mas Arifin tadi tentang agama itu ciptaannya siapa. Kalau menurut saya, secara pribadi, berdasarkan pemahaman, pengertian, ya, apa yang saya pelajari di dalam kehidupan saya, agama ini bukanlah ciptaan Tuhan. Akan tetapi agama ini adalah ciptaan manusia. Nah, kalau kita bicara tentang agama, tentunya kita juga harus berbicara tentang sejarah, karena ini juga merupakan penggabungan, ya, daripada unsur budaya, tradisi, ya, di mana di situ jelas ada sejarahnya agama ini tercipta. Jadi dari semua agama yang disebutkan Mas Arifin tadi, itu tidak serta-merta tiba-tiba ada agama ini tidak. Jadi ada asal-usulnya, ada sejarahnya, sehingga agama itu terus diperbaharui atau disempurnakan sampai sempurna, ya, secara manusiawi, tentunya dengan menggunakan akal budi dan juga menggunakan hati nurani. Nah, kembali tentang agama, kalau menurut saya, karena agama ini adalah sebuah aturan, ya, sebuah peraturan, sebuah penggabungan dari atau penyatuan, ya, dari segala unsur kehidupan, dijadikan satu, dibentuklah menjadi sebuah aturan untuk mengendalikan atau untuk mengatur agar kita sebagai umat manusia ini bisa menjalankan kehidupan kita itu dengan seimbang, dengan baik tentunya. Karena nilai-nilai yang terkandung di dalam agama itu pastinya adalah untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita atau pengakuan kita, keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa. Jadi sekali lagi, agama itu yang menciptakan kalau menurut saya ya manusia. Ya, manusia. Nah, tapi saya tidak mau terlalu jauh membahas tentang agamanya, ya. Saya ingin fokus di pertanyaannya Mas Arifin. Makanya sesuai dengan apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari, saya pahami, ya, saya mengerti bahwasanya ya itu tadi, agama merupakan aturan, peraturan, ya, sebuah penyatuan daripada segala unsur kehidupan ini untuk kita menjalankan hidup ini dengan baik, dengan benar, karena ada aturannya. Jadi kita tahu kalau ini salah, yang benar seperti ini. Nah, mohon maaf sebelumnya, kalau boleh tahu, menurut Mas Wahyu, agama apa yang paling benar? Agama apa yang paling benar? Begini, sekali lagi, ya, saya sampaikan bahwasanya agama ini adalah sangat sensitif sekali, ya, tadi sudah saya sampaikan kepada dulur-dulur semua, ya.
Kalau jenengan tanya ke saya agama apa yang paling benar, mungkin saya bisa jawab semua agama itu benar. Semua agama itu baik. Karena di situ nilai-nilai yang terkandung di dalam agama adalah nilai-nilai atas segala unsur kehidupan ini untuk kita betul-betul bisa menjaga keseimbangannya, ya, terkhusus hubungan kita dengan Sang Pencipta. Tetapi di dalam agama juga mengajarkan hubungan kita dengan alam semesta ini, dengan jagat raya ini, baik dengan tumbuhan, dengan hewan, dengan sesama manusia. Kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai apa? Sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna. Ciptaannya yang maha kuasa ini yang paling sempurna ya kita ini. Karena dibekali oleh akal budi secara manusiawi, juga dibekali oleh roh daripada Gusti Allah. Jadi kita punya rasa atau punya perasaan ini tadi, punya hati. Kalau yang lain ciptaannya tidak sesempurna kita. Makanya kalau panjenengan tanya agama apa yang paling benar, semua agama benar. Tapi kalau panjenengan menanyakan agama apa yang bisa membawa kita untuk, kalau ibarat orang berjalan, itu mulai dari garis start bisa sampai tiba di finish itu dengan baik, dengan benar, dengan selamat. Kan begitu? Yeah. Nah, mungkin saya bisa sedikit memberikan pemahaman sesuai dengan pengertian saya, ya, pemahaman saya. Saya boleh menggambarkan atau menguraikan, ya, saya uraikan bahwasanya agama ini tidak ubahnya seperti kendaraan. Kenapa demikian? Tentunya tidak ada kendaraan satupun yang diciptakan oleh manusia di muka bumi ini untuk mencelakai kita atau mencelakai daripada yang menaiki atau yang mengemudikan kendaraan tersebut. Pastilah kendaraan ini diciptakan untuk menghantarkan kita dari tempat kita berangkat sampai di tujuan yang kita tuju dengan selamat. Kan demikian. Ya. Agama juga demikian. Makanya saya sampaikan, agama kalau menurut Mas Wahyu tidak ubahnya seperti kendaraan. Karena apa? Sebagus apapun kendaraannya, sebagus apapun agamanya, ya. Nah, kalau drivernya atau sang pengemudinya tidak mampu mengemudikan kendaraan tersebut dengan baik, dengan benar, dengan penuh kehati-hatian, kira-kira bisa celaka enggak? Bisa. Bisa celaka ya Mas Arif ya. Makanya agama juga demikian sama. Agama itu tentunya sudah luar biasa baik, luar biasa bagus, makanya luar biasa benar semuanya. Karena kalau kita bicara tentang isinya, yang tahu hanya setiap individu. Kita bicara tentang hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa, berbeda konsep sudah dengan agama, ya. Agama ini sebagai pengantar. Makanya saya sampaikan agama itu tidak ubahnya seperti kendaraan. Jadi sebagus apapun agamanya, lah kalau kita sebagai pelaku atau penganut daripada agama itu sendiri tidak paham, kita tidak bisa menjalankan apa yang diperintahkan di dalam sebuah aturan yang disebut agama ini tadi dengan baik, dengan benar, ya sama saja. Makanya jadi pada intinya semua agama itu baik, Mas Wahyu. Tentunya semua agama diciptakan itu untuk mengatur hal yang baik dan yang buruk dengan tujuan agar kita bisa menjalani hidup kita ini dengan baik, ya. Makanya agama tidak bisa dijadikan patokan bahwasanya orang tersebut pasti hatinya selalu bersih, selalu baik, selalu suci. Tidak bisa, ya, berbeda konsep sudah. Kita bicara tentang agama,
Yaitu tadi agama merupakan sebuah wadah di mana di situ terkandung nilai-nilai ya, aturan dan peraturan semuanya sudah ada di sana yang tentunya tujuannya adalah kebaikan. Tujuannya semua sama, tapi cuma berbeda cara gitu ya. Betul sekali. Jadi setiap agama punya aturan, punya tata cara masing-masing. Makanya kalau kita sudah merasa yakin dengan agama yang kita peluk ya, ya hendaknya kita melakukan dengan benar, baik secara manusiawi maupun secara ilahi. Kita yakini bahwa inilah agamaku yang paling benar. Tapi untuk pribadi kita, boleh kita istilahnya memberikan nasihat kepada dulur-dulur yang lain, peluk agama ini, tapi tidak bisa kita memaksakan. Tidak bisa kita merasa bahwa dengan kita meyakini agama kita paling benar, terus kita merasa bahwa agama teman-teman, saudara-saudara yang lain ini salah. Itu tidak boleh. Kita harus saling menjaga, kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Sekali lagi, agama ini adalah tata cara, aturan, sebuah peraturan secara manusiawi, ya. Karena kalau kita bicara secara ilahinya, itu sudah individu, sudah pribadi banget. Karena yang bisa merasakan ya kita sendiri ya. Iya, betul, betul. Jadi makanya tidak perlu kita berebut tentang agama siapa yang paling benar, agama siapa yang paling baik, tetapi hendaknya kita saling menjaga, ya, kita saling menghargai, kita saling menghormati satu dengan yang lain. Ada hal yang perlu digarisbawahi, perlu ditekankan di dalam pikiran dan juga di dalam hati kita, bahwasanya mau agama apapun yang kita peluk, ya, yang dipeluk oleh saudara-saudara kita, berbeda-beda agama, termasuk kita berbeda warna kulit, berbeda ras, berbeda suku bangsa, kita dengan sesama manusia ini, kita wajib saling mengasihi, saling menyayangi. Karena di dalam agama pun nilai kasih juga yang diutamakan. Karena apa? Karena kita ini adalah sama-sama makhluk ciptaan yang maha kuasa. Ciptaane Gusti Allah, ciptaane Tuhan. Makanya Tuhan yang Maha Esa, karena Esanya cuma satu, nggak ada lagi, tidak ada yang lain. Untuk apa kita harus bertengkar, berebut tentang agama, tentang berbeda keyakinan? Janganlah. Jangan. Yang tahu hubungan manusia itu dengan Tuhannya ya manusia itu sendiri. Nah, kalau kita bicara agama, suka-suka saja. Mas Arifin suka agama apa, atau suka kendaraan apa, suka kendaraan Mercy, monggo. Mas Wahyu, oh sukanya kendaraan Daihatsu, ya saya naik Daihatsu. Karena apa? Saya merasa nyaman kalau naik Daihatsu. Saya merasa, saya yakini naik Daihatsu ini jauh lebih enak dari segala sisi, kualitasnya, ya, semuanya. Mas Arifin juga demikian. Makanya di dalam kita meyakini, ya, agama yang kita yakini adalah yang paling baik, yang paling benar, itu ya ada di pribadi kita, ya. Sekali lagi, kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada saudara-saudara kita yang lain. Hendaknya kita hanya saling mengingatkan agar di dalam menjalani hidup ini kita bisa saling menghargai, saling menghormati, ya, tidak saling bermusuhan. Kenapa tadi di awal saya sampaikan bahwa agama itu tidak ubahnya kendaraan, Mas Ipin? Saya boleh kasih contoh ya, Mas Arifin. Kalau saya sama Mas Arifin, mungkin juga dengan dulur-dulur yang lain, kita mau bertemu dengan presiden. Ya, kita datang ke Istana Negara, ya. Kita mau bertemu dengan presiden. Saya naik Daihatsu, Mas Arifin naik Mercy, dulur-dulur yang lain mungkin ada yang naik Toyota Alphard, ada yang mungkin naik BMW, ya. Nah, pertanyaan saya,
ketika kita berangkat dari sini, terus kita sudah sampai di Jakarta, di Istana Negara, ya, mau menghadap Presiden. Pertanyaan saya, apakah kendaraan kita ini kita bawa masuk ke dalam istana atau harus parkir di tempat parkir? Harus parkir di tempat parkir. Harus parkir ya, Mas Arifin ya. Nah, kalau kendaraan kita harus parkir, setelah itu kita turun dari kendaraan kita. Jadi BMW, Mercy, ya, Daihatsu, semuanya itu harus parkir di parkiran. Nah, kalau kita kembangkan lagi, setelah itu kita turun dari mobil dan kita masuk ke dalam ruangannya Bapak Presiden. Apakah kira-kira yang akan ditanyakan Bapak Presiden itu kepada kita? Apakah Bapak Presiden akan menanyakan kendaraan kita? Atau Bapak Presiden akan menanyakan apa tujuan kita datang ke sana? Yang pasti ya, apa tujuan kita datang ke sana? Nah, yang pasti Bapak Presiden akan menanyakan apa maksud dan tujuan kita menghadap kepada Bapak Presiden, kan demikian. Bukan Mas Arifin tadi ke sini naik mobil apa? Mas Wahyu ke sini naik mobil apa? Kan bukan itu yang ditanyakan. Pasti yang ditanyakan adalah keperluannya atau tujuan kita datang itu apa? Kan demikian. Nah, kalau kembali kepada agama, sama persis. Agama ini kan sebagai kendaraan untuk kita mengantarkan kita sampai di tempat tujuan dengan baik, dengan selamat. Untuk bertemu siapa? Bertemu Sang Pencipta, bertemu Yang Maha Kuasa. Nah, pertanyaannya juga sama. Kalau kita sudah bertemu Yang Maha Kuasa itu loh, yang ditanyakan kira-kira kendaraannya atau apa tujuan kita datang kepada Yang Maha Kuasa? Maha Kuasa itu ya. Kan pasti tujuannya. Tujuan. Ya, makanya tadi saya hanya mengibaratkan ya, agama tidak ubahnya seperti kendaraan. Ya, maksud saya ini tadi, yang terpenting adalah tujuan kita. Jadi kita bisa sampai di tujuan dengan selamat dan kita tahu tujuan kita itu mau ngapain. Gitu loh Mas Arifin. Terima kasih Mas Wahyu atas penjelasannya. Semoga ini bisa bermanfaat buat saya dan dulur-dulur yang lain. Okay. Saya rasa cukup sekian. Mungkin lain waktu kalau ada kesempatan saya boleh kesini lagi. Oh boleh, dengan senang hati. Monggo silahkan, jenengan bisa mewakili dulur-dulur Sinau Urip yang lain. Mau menanyakan apa saja. Sejauh saya memang paham, saya mengerti, dan saya memang sanggup memberikan uraian atau penjelasan, ya insya Allah akan saya jawab. Tapi kalau yang saya tidak paham, ya tidak mungkin saya jawab, gitu ya Mas Arifin ya. Itu penjelasan dari saya Mas Arifin ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk jenengan, juga untuk dulur-dulur yang lain ya. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan tidak sama atau tidak sesuai dengan keyakinan dulur-dulur semuanya. Sekali lagi, tujuan kita adalah sama-sama belajar, gitu ya Mas Arifin ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.